Bagaimana adik-adik kabarnya? Oke, adik-adik semuanya pada sehat semua ya? Sama kakak-kakak pun sehat. Sudah lama kakak Tere tidak menyapa adik-adik. Hari ini Kak Tere bersama kakak siapa nih? Pasti adik-adik bingung kakak siapa, kita kenalan ya. Hari ini Kak Tere bersama Kak Dona. Ayo adik-adik ucapkan halo Kak Dona. Halo adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita akan beribadah bersama Kak Dona. Nah Kak Dona, sebelum kita mulai ibadah, mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PR. Nah adik-adik di rumah semangat ya dan pakai gaya. Adik-adik, kita akan berdoa buka. Sebelum kita berdoa, kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini sekalipun kami terpisah dengan adik-adik, kakak-kakak, namun Tuhan dalam satu kerinduan Tuhan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar nanti Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk dengan sikap yang manis ya. Nah, Kak Tere dan Kak Dona akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sampai dengan hari ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar mengerti setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 13, diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, pembacaan kita hari ini diberi judul Pentakosta, yang dari bahasa Yunani. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Hari ke-50 setelah hari Paskah. Nah, kita juga mengenal hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya kan? Coba adik-adik masih ingat nggak apa saja peristiwa yang terjadi ketika hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta? Ya, ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa. Tidak apa-apa, Kakak Yuli ingatkan ya. Jadi pada saat itu di hari Pentakosta, seluruh orang atau seluruh masyarakat berkumpul di suatu tempat di Yerusalem, termasuk dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid-murid Tuhan Yesus juga ikut berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Nah, kenapa mereka di sana? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Ya, apa saja peristiwa yang terjadi kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Yang terjadi adalah tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, pada saat itu tiba-tiba turunlah dari langit ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Hush, hush, hush. Adik-adik tahu ya tiupan angin keras kayak gimana? Wah, suaranya kan gitu, suara angin ya adik-adik. Nah, itu turun tiba-tiba memenuhi mereka. Lalu
Peristiwa apa lagi yang terjadi setelah turun bunyi seperti tiupan angin keras? Kita bisa baca di ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kepala mereka, pada mereka masing-masing. Nah, adik-adik, setelah mereka mendengar ada suara bunyi seperti angin yang keras, lalu turunlah adik-adik, turunlah lidah-lidah seperti nyala api. Bukan lidah kita ya, bukan lidah kakak, bukan lidah adik-adik, tapi seperti menyerupai lidah-lidah seperti nyala api. Nah, kakak punya gambarnya. Ya, lidah-lidah seperti nyala api itu turun dan hinggap di mereka masing-masing. Hinggap di siapa? Hinggap di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul-rasul yang sedang berkumpul di situ. Lalu setelah itu apa lagi yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi ketika semua orang melihat, semua orang mendengar ada suara angin kencang, lalu turunlah tiba-tiba lidah-lidah seperti nyala api, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan datangnya. Ya, lalu apa sih yang terjadi kalau mereka itu penuh dengan Roh Kudus? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah biasa saja atau mereka berubah? Ya, mereka berubah menjadi, bukan berubah wujudnya adik-adik, tapi mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat berbahasa lain. Ya, untuk berbahasa-bahasa dari daerah-daerah yang lain, bukan dari daerah asal mereka. Nah, jadi ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus, memenuhi para rasul, mereka diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, untuk dapat berbahasa lain, berbahasa dari daerah-daerah lain. Lalu orang-orang yang melihat mereka tercengang-cengang, terheran-heran. Wah, apa yang terjadi? Mengapa mereka seperti itu? Karena ketika Roh Kudus melingkupi mereka, memenuhi mereka, murid-murid Tuhan Yesus dapat berkata, berbahasa seperti bahasa-bahasa yang lain. Yang dituliskan di sini seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Nah, orang-orang di situ yang melihatnya, mereka heran karena murid-murid Tuhan Yesus dapat berkata-kata bahasa mereka. Padahal pada waktu itu murid Tuhan Yesus berasal dari Galilea. Kita bisa baca di ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea?" Katanya, kenapa ya orang Galilea tapi bisa bahasa kita? Nah, salah satu bahasa atau beberapa bahasa yang dimampukan oleh Roh Kudus pada saat itu, contohnya adalah bahasa-bahasa dari orang-orang Partia, dari orang-orang Media, dari orang-orang Elam, dan dari penduduk Mesopotamia, dan masih banyak lagi. Adik-adik bisa baca di ayatnya yang ke-9, ayatnya 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Nah, mereka semua tercengang-cengang, mereka semua aneh. Karena pada saat Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus dapat berbahasa lain selain dari bahasa dari daerahnya sendiri. Wah, luar biasa adik-adik. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Roh Kudus dapat mengubah kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang dapat memberitakan Injil kepada seluruh masyarakat yang ada dimanapun. Ya, nah adik-adik, kita mau memaknai hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus ini kepada diri kita sendiri nih. Kira-kira kita sudah bisa belum menerima Roh Kudus dalam diri kita adik-adik? Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita diberikan keberanian oleh Tuhan, kita diberikan kasih yang lebih oleh Tuhan. Ya, keberanian untuk apa? Bukan untuk melakukan yang tidak baik, tapi diberikan keberanian untuk memberitakan
Injil Kristus, diberikan keberanian untuk bisa memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ketika kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, kita juga dipenuhi oleh kasih, ya. Nah, Kak, gimana sih caranya kita ketika kita siap atau ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, gimana caranya kita melakukan suatu hal yang bisa memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan? Ya, adik-adik tidak perlu harus membawa Alkitab lalu berkhotbah depan teman-temannya, tidak adik-adik. Tapi adik-adik bisa menunjukkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui setiap apa yang adik-adik lakukan, melalui sikap adik-adik, melalui cara adik-adik memperlakukan teman-temannya, memperlakukan keluarganya, dan melalui setiap perkataan adik-adik. Jadi ketika Roh Kudus itu tinggal di diri seseorang itu akan penuh dengan kasih. Ya, seperti buah-buah roh yang kita tahu. Kita bisa baca atau kita bisa buka di Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh kasih yang ada di dalam diri kita. Dengan cara apa? Yang tadi kita sudah baca, dengan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Ya, adik-adik, seperti dengan sukacita yang kita bagikan kepada orang-orang, lalu dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri di sini maksudnya apa? Tidak cepat marah-marah. Lalu kita juga bisa mendengarkan orang lain berbicara. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik di dalam kehidupan adik-adik ya, kita semua harus selalu minta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu berserta kita, ya, agar kita selalu bisa bijak dalam melakukan segala halnya. Ya, caranya gimana sih Kak? Kita meminta Roh Kudus agar selalu ada, kita dipenuhi dari Roh Kudus dengan kasih Tuhan. Caranya kita berdoa setiap hari, dan adik-adik bisa membaca Alkitab. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita meminta dalam setiap kita akan memulai hari kita, memulai kegiatan kita di pagi hari, ataupun ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan kita di malam hari, juga ketika kita mau makan, mau minum, mau bermain, mau pergi ke suatu tempat, kita bisa berdoa dulu adik-adik. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar selalu menyertai kita, ya, agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, agar semua orang tahu, semua orang bisa melihat bahwa di dalam diri adik-adik itu semua Roh Kudus Tuhan terpancar, ya, dengan cara dari kelakuannya adik-adik, sifatnya adik-adik, dari setiap perkataan adik-adik. Nah, dari cara adik-adik memperlakukan teman-temannya, juga keluarga di rumah, itu adik-adik harus selalu minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan. Adik-adik harus selalu berdoa dalam setiap memulai suatu kegiatan atau mengakhirinya. Nah, adik-adik harus selalu berdoa. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, seperti yang sudah Tuhan tuliskan di sini. Ada, adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, ya, dengan cara setiap apa yang kita lakukan itu harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Kita harus bisa membagikan sukacita, kebaikan, dan memberitakan Injil
dimanapun kita berada. Demikianlah renungan kita pada hari ini adik-adik. Jadi kita harus siapkan diri dan kita harus berani menjadi pemberita atau pembawa sukacita, membawa berita kebenaran tentang firman Tuhan yang sudah dituliskan melalui setiap tingkah laku yang kita lakukan. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Adik-adik tetap semangat ya nyanyinya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati adik-adik, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami, anak-anak-Mu, bisa menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami selalu Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami melakukan aktivitas dan dalam hal apapun, sehingga kami dapat menjadi dan dapat memberitakan tentang kebenaran firman-Mu melalui setiap tingkah laku kami dan melalui setiap perkataan yang kami katakan, juga dalam setiap hal yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan hari ini, di mana kami boleh bersekolah, kami boleh belajar walaupun masih jarak jauh atau online, tapi biarlah setiap materi dapat dimengerti oleh kami di rumah. Tuhan juga memberkati setiap orang tua daripada anak-anak layan kami, agar Tuhan berikan selalu kesehatan, berikan selalu berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Dan biarlah anak-anak layan kami yang di rumah boleh selalu diberikan semangat dalam belajarnya. Tuhan juga memberikan kesehatan hingga pada saatnya nanti kami boleh bertemu kembali untuk beribadah di gereja dengan penuh sukacita dan kerinduan yang sudah lama kami tidak bertemu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, agar Tuhan selalu berkati dan Tuhan jagai. Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta, juga para presbiter, juga kelima pelkat yang ada di GPIB Immanuel Cimahi ini. Tuhan mau berkati. Tuhan berkati kakak-kakak layan juga dalam setiap pelayanannya. Tuhan mau berikan kelancaran dan Tuhan berikan selalu kesehatan agar tetap bisa melayani adik-adik di rumah dengan baik, dengan penuh kasih dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dalam setiap hal yang terjadi, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, terutama untuk COVID-19 yang masih ada di bangsa negara Indonesia ini. Biarlah melalui setiap usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah, juga usaha upaya yang dilakukan oleh masyarakatnya, kami sendiri, itu semua bisa mempercepat agar corona ini segera hilang, segera tiada dari bangsa dan negara Indonesia ini, agar semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, anak-anak bisa sekolah dan kami bisa bergereja lagi. Tuhan juga mau berkati agar kami selalu
mentaati setiap aturan yang ada agar kami bisa mendukung dalam proses penyembuhan atau penghilangan corona ini, Tuhan. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan, baik itu melalui jamahan tangan dokter yang merawatnya, keluarga yang merawatnya, juga melalui obat-obatan, juga makanan yang dikonsumsi, juga minuman yang mereka boleh lakukan. Tuhan boleh sediakan. Tuhan berkati juga anak-anak yang akan bersekolah di hari esok. Kiranya Tuhan mau siapkan hati dan pikiran mereka agar dapat mengerti setiap pembelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah dan Kak Dona, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan uang persembahan kita. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, adik-adik siapkan dulu uangnya, dimasukkan ke dalam amplop, dan kita akan nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Selesai memberikan persembahan syukur kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, tiba juga saatnya kita sebentar lagi akan selesai dalam ibadah. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, nah adik-adik, mari kakak undang tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa untuk terima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, kami boleh mendengarkan, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, adik-adik layan, juga kakak-kakak layan, juga setiap orang tua, oma, opa, agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang daripada-Mu saja, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Adik-adik, kakak mau mengingatkan tetap lakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Adik-adik juga jangan lupa tetap berdoa, membaca Alkitab, agar kita tetap dikuatkan dalam penyertaan Tuhan dalam melewati masa pandemi ini ya Kak Dona. Nah sekarang Kak Tere dan Kak Dona mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.